Skuad Garuda bakal tampil habis-habisan menghadapi Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu bagaimana peluang timnas nanti? Kami akan membahasnya dengan wartawan harian Kompas dan analis sepak bola Iksan Mahar dan mantan pemain timnas Indrianto Nugroho. Bung Iksan, Bung Indrianto, selamat petang semua. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Bung Iksan dulu. Bung Iksan, catatan Anda untuk timnas Indonesia ketika melihat pertandingan melawan Arab Saudi apa saja? Ya, yang jelas seperti yang sudah kita banyak diperbincangkan. Pertama soal pemilihan pemain, yang kedua juga bagaimana pendekatan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert. Tapi di sini saya juga bisa menyoroti banyak yang berharap bahwa timnas akan bermain lebih menyerang melawan Irak. Tapi menurut saya ini malah bisa menjadi bumerang sendiri buat kita. Kenapa? Karena Irak bersama Graham Arnold mereka akan bermain lebih pragmatis, karena kita tahu terakhir mereka seperti melawan Oman di kualifikasi Piala Dunia terakhir, mereka mengunci kemenangan 1-0 dan mengunci tiket ke putaran keempat melalui permainan yang sangat pragmatis, dan melawan Thailand pun kemarin di Piala Raja bulan lalu seperti itu. Jadi bermain menyerang pun tidak ada jaminan kita akan bermain dan bisa menang lawan mereka. Intinya bagaimana bisa menghadirkan taktik yang benar-benar baik, seimbang antara bagaimana kita bisa bermain bertahan begitu menyerang. Terutama kemarin melawan Saudi kita sangat buruk ketika sudah unggul dan kita bermain bertahan. Tidak ada transisi positif yang cukup apik seperti kita lihat dulu di eranya Sintayong, 1-2-3 sentuhan yang sangat cepat, serangan bisa sampai ke sepertiga pertahanan lawan. Dan kemarin sebenarnya yang paling juga kita soroti dari sejak melawan Australia, tidak ada pakem triangle passing yang dilakukan dalam proses counter attack, dan itu pun yang membuat banyak serangan kita terlalu mudah diantisipasi oleh pemain-pemain Arab Saudi. Hasilnya kita hanya bermain dengan direct play, yang itu pun juga akan sulit menghadapi Irak karena mereka punya benteng-benteng besar di lini pertahanan. Oke, sebagai wartawan harian Kompas, Bung Iksan, saya ingin tanyakan bahwa di medsos juga ramai diperbincangkan soal locker room dari timnas Indonesia yang nampaknya disebut tidak akur. Anda mendapatkan informasi itu? Ya, kalau dikatakan tidak akur, ini berarti banyak membandingkan dengan apa yang terjadi ketika melawan Cina tahun lalu, ketika memang ada permasalahan di situ. Tapi masalahnya saya melihat justru ada perbedaan di sini. Kenapa? Karena kalau yang di era Sintayong itu jelas permasalahan bahasa dan komunikasi itu menjadi masalah, karena ada kultur yang berbeda di antara pemain dan staf kepelatihan, terutama yang dipimpin oleh Sintayong. Tapi dengan bersama Kluivert ini saya melihat ini ada muncul ego antar pemain. Muncul ego antar pemain ditambah juga tekanan yang sangat besar karena mereka harus lolos sama-sama ke Piala Dunia, dan itu membuat akhirnya ada friksi, ada ketika pemainnya tidak perform baik, dan itu dilihat di lapangan. Ada beberapa, kita juga kemarin lihat langsung di lapangan bagaimana ketika Tom Haye baru masuk, dia ada diskusi yang itu juga cukup seperti perdebatan bersama Kevin Dix. Akhirnya Jazz menjadi penengah di pertandingan. Jadi memang terlihat ada ego antar pemain yang itu menjadi PR. Padahal sebenarnya di tim sekarang ada performance coach yang juga sebelumnya musim lalu melatih Go Ahead Eagles, kini bersama di Feyenoord, dan itu sebenarnya tugasnya dia untuk bagaimana menghadirkan kohesi dan chemistry antar tim ini, dan itu belum terjalan di melawan Saudi kemarin. Oke, saya ingin ke Bung Indrianto. Bung Indrianto, apa yang kemudian harus diperbaiki oleh timnas dan skema apa yang nampaknya cocok untuk melawan Irak? Ya, saya tadi dengar dari Mas Iksan juga bagaimana locker room tidak bersahabat, tapi ya saya berharap konflik yang terjadi pada tim kita segera berakhir dan pertandingan malam nanti bisa dimaksimalkan pemain. Saya berharap strategi penempatan pemain harus lebih baik gitu loh, Mas. Jadi paling enggak jangan sampai terjadi hal yang terjadi kemarin. Kemarin sudah banyak. Tadi Mas Iksan bilang bagaimana kita menyerang, bertahan, itu masih banyak lubang-lubang di pertahanan kita. Jadi saya berharap di pertandingan lawan Irak kita lebih bisa dominan nantinya. Tapi ya semuanya kembali bagaimana strategi yang dipakai oleh Patrick Kluivert nantinya. Apakah dipakai 3-4-3 atau 4-3-3 lagi. Tapi 4-3-3-nya juga harus pemain yang tepat. Padahal kita kemarin juga 12 menit sudah bisa unggul 1-0. Kenapa? Karena kita cepat beradaptasi dan cepat mengambil inisiatif untuk menyerang. Tapi hanya waktu 4 menit kita kemasukan. Dan itu pun pemain di sisi kanan kita yang dibombardir kemarin. Makanya pertandingan lawan Irak kita harus benar-benar fight. Tidak ada kata menyerah lagi. Tapi semuanya kembali ke strategi yang dipakai untuk pertandingan nanti malam, Mas. Oke, saya ingin ke Bung Iksan. Apakah lebih baik kita menggunakan 3 back atau 4 back? Tapi tahan dulu, kita akan kembali membahas terkait dengan persiapan timnas melawan Irak. Usai jeda tetaplah di Kompas Petang.
Kami lanjutkan dialog terkait dengan peluang timnas Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Bung Iksan, seperti pertanyaan saya tadi, apakah lebih baik timnas kita menggunakan 3 back atau 4 back? Tergantung kebutuhannya Kluivert. Kalau Kluivert masih ingin bereksperimen seperti dia ingin menunjukkan bahwa inilah timnasnya dia dalam tanda kutip dengan memainkan 4 back, ya akan seperti 4 back. Tapi kita tahu hasilnya pun sudah seperti itu. Nah, kalau Kluivert memang benar-benar ingin benar-benar mencari kemenangan, ya bermain dengan 3 back dengan pakem yang kita tahu bahwa selama ini ada Jay Ijes, Rizky Ridho dan Justin Hubner, itu menjadi lini pertahanan yang paling sangat baik sekarang kondisinya. Dengan kondisi kita, apalagi kalau kita tahu Justin dan juga Rizky Ridho itu sudah terbiasa bagaimana menghadapi Irak. 3 pertandingan terakhir dalam setahun terakhir ini selalu mereka bermain sejak awal untuk timnas Indonesia. Jadi mereka sudah tahu bagaimana setidaknya menghadapi Aiman, bagaimana menghadapi Ali Jasim, bagaimana juga mengantisipasi serangan eksplosif dari Muhammad Ali. Plus juga beberapa pemain seperti Yosef Amin di sayap atau juga Osama Jasim di gelandang. Jadi memang kalau mau ya bermain dengan 3 back yang benar-benar mereka telah teruji untuk bermain di level Asia ini dan sudah menunjukkan diri bahwa mereka bisa bermain dengan baik. Oke, artinya yang terbaik adalah 3 back, Jay Itzes, kemudian juga Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Oke. Kalau 4 back, siapa kira-kira satu lagi? Kalau 4 back berarti ada kemungkinan akan ada perubahan di sisi kanan. Mungkin kanan bisa ditaruh Kevin Dix, di tengahnya ada Jay dan juga Ridho paling mungkin, atau mungkin juga bisa di kiri juga ada, dan di kirinya ada Calvin Verdong. Kalau benar-benar sudah 100% sembuh, karena kita butuh benar-benar pemain yang bisa duel di sana. Kalau dengan 3 back tadi Ridho dan Justin tipikal yang ball winning defender, jadi mereka juga nggak akan ragu untuk duel dan merebut bola, dan itu dibutuhkan untuk melawan tim-tim Arab sebenarnya. Dan di kiri ada Justin, kita tahu kemarin Dean James kurang duel, karena kalau melihat dari komposisi duel di pertandingan kemarin, kita itu kalah duel, hanya 43% kemenangan duel kita, dan hanya ada 1 pemain di permainan kita kemarin yang mencatatkan duel lebih dari 3, yang itu hanya Yakob Sayuri, yang lainnya rata cuma 1. Bahkan sekelas Joe Pelipesi dan Klok tidak ada duel yang berhasil di pertandingan kemarin, dan itu pun menjadi lubang yang sangat menganga di lini tengah kita. Bagaimana mengapa itu juga Arab Saudi sangat leluasa, dan dengan adanya Kelvin misalnya di pertandingan nanti malam itu akan ada peluang, karena Kelvin rata-rata mencatatkan 4 kemenangan duel tiap laga dengan rata-rata kemenangan duelnya itu di atas 77%. Jadi ini akan ada potensi kita untuk lebih berani berduel dengan lawan, dan itu sangat dibutuhkan ketika melawan Irak yang juga punya kekuatan fisik dan juga punya kecepatan yang sama baiknya dengan Saudi. Oke, Bung Indrianto, saya ingin tanyakan bahwa Anda adalah mantan striker timnas. Pola apa yang kemudian paling baik untuk kemudian diterapkan melawan Irak? Pemain mana saja? Karena kita tahu pada saat melawan Arab yang mencetak gol adalah Kevin Dix dan tidak melalui open play. Ya, tadi sudah Pak Iksan bilang bagaimana kita 2 pertandingan lawan lawan Arab Saudi kita pakai 3 back. Rizky Ridho, JIC sama Hubner. Di kanan ada Kevin Dix, di kiri ada Kevin Verdong. 3-4-3. Karena 3-4-3 ini secara menyerang juga bagus, secara bertahan juga bagus. Makanya kok pakai 4 back itu kan sangat riskan, karena 2 pertandingan lawan Arab, terutama Arab Saudi di Arab sama di Indonesia kita pakai 3 back dan hasilnya sangat luar biasa. Makanya di pertandingan krusial seperti ini tidak boleh istilahnya menurut saya tidak boleh main-main dengan tidak melihat kondisi pemain. Apalagi beberapa pemain kita kondisinya juga secara iklim berbeda juga kan gitu, dari Eropa ke Arab dengan kondisi kelembapan yang sangat luar biasa, cuaca iklim, terus mereka juga gabung dari hanya 3 hari waktu mereka istirahat recovery. Ini yang harus diperhatikan juga oleh Patrick Kluivert. Tapi kemarin juga kita lihat back 4 kita juga menurut saya sangat keteteran. Sebenarnya 3 back itu juga bagus, Mas. Tapi ya itu tadi harus disiapkan pemain-pemain yang benar-benar sudah 100%. Untuk posisi striker, Bung Indrianto, apakah Oleh Romani harus dimainkan sejak menit awal? Ya, kita lihat kemarin menit ke-60, kenapa baru dimainkan udah 3-1 setelah masuknya Tom Haye dan Oleh Romani, kita juga bisa kok melakukan pertandingan melakukan serangan-serangan. Makanya saya berharap malam ini Oleh Romani, Tom Haye bisa dimainkan. Tinggal nanti di sisi kanan kiri mungkin ada Orat Mangun dengan Miliano Jonathan. Jadi dengan masuknya Oleh kemarin sangat membantu kita juga. Jadi malam ini kalau Oleh Romani main, saya pastikan optimis kita bisa menyerang.
Oke, kita doakan itu bersama, Bung Indrianto. Saya ingin ke Bung Iksan lagi. Bung Iksan, siapa pemain Irak yang paling harus diwaspadai oleh timnas kita? Kalau dengan gaya mainnya Graham Arnold selama ini, dengan gaya pragmatisnya, jelas Aiman Hussein itu menjadi tembok yang sangat besar. Dia jadi kunci untuk bagaimana benar-benar bisa memenangkan duel di sepertiga akhir pertahanan lawan dan bagaimana memenangkan juga second ball. Dan itu jadi kunci bagaimana permainan Irak di era Graham Arnold ini. Ditambah lagi ada juga saya menyoroti bagaimana pemain-pemain sayap cepat, ada Yosef Amin, ada juga Ali Jasim, dan juga Muhammad Ali. Nah, mungkin ini tiga-tiganya tidak akan bermain bersama, tapi bakal ada salah satunya akan bermain sebagai pengganti. Tapi siapapun bermain di antara tiga pemain itu akan sangat berbahaya karena mereka adalah tipikal pemain yang sangat cepat untuk menggunakan second ball. Nah, yang ketiga itu saya melihat ada Osama Jasim di lini tengah. Ini pemainnya sangat pengalaman, 33 tahun usianya, sudah 36 caps juga bersama Irak, dan dia itu sangat luar biasa menjaga kedalaman dalam skuad. Dan itu yang juga jadi masalah kita ketika kita ketemu Irak yang terakhir saya lihat langsung di Piala Asia lalu di Qatar, bagaimana kita sangat kesulitan menghadapi Osama ini yang sangat berani duel. Satu lagi juga ada satu mungkin nanti pemain yang bisa kasih kebocoran di timnas Irak, itu adalah Putros, pemain Persib sekarang yang ada di lini belakang, yang itu juga Putros tentu punya juga ambisi besar untuk mengalahkan dua rekannya. Di situ ada Beckham Putra dan juga ada Mark Locke. Dan jadi memang ini bisa dikatakan sebenarnya Irak tuh tim yang lebih berbahaya dibanding Arab Saudi. Lebih berbahaya dibanding Arab Saudi? Betul, lebih berbahaya dibanding Arab Saudi. Saya melihat itu pertama karena secara tim mereka sudah lebih padu, karena kita tahu di Saudi kemarin banyak pemain sebenarnya notabene baru bergabung di 3 bulan terakhir untuk TC khusus selama untuk pertahanan keempat ini. Tapi Irak ini adalah pakemnya yang dibawa oleh Yesus Kafas di 2 tahun terakhir. Jadi mereka sudah sangat ada chemistry-nya, dan memang tujuan mereka adalah tim ini adalah tim yang digadang-gadang untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Oke. Jadi secara tim mereka komposisi sudah sangat lebih baik, dan juga mereka juga kalau bisa dikatakan pemain diaspora juga yang rata-rata besar di Eropa. Ada beberapa yang juga lahir di Swedia, ada sekarang bermain juga di Inggris. Jadi mereka punya pengalaman internasional sangat luar biasa. Ditambah lagi pemain yang di kompetisi domestiknya juga sangat bagus seperti Aiman dan juga Osama Jasim plus juga Yosef Amin. Jadi ini tim yang sebenarnya sangat kompleks. Kalau kita mengejar kemenangan, berharap kemenangan lawan Irak, tentu ini akan lebih rumit lagi seperti apa. Karena kondisinya juga skuad lebih baik. Ranking pun sekarang Irak lebih baik dibanding Saudi, ada di 58, sedangkan Saudi di 59. Jadi itu sudah menggambarkan bagaimana kita akan menghadapi laga yang lebih sulit. Dan juga tentu ini juga akan jadi PR yang luar biasa bagi Clifford, bagaimana dia meracik strategi yang sangat baik. Yang sayangnya dalam 7 game bersama Patrick ini kita belum melihat ada permainan terbaik timnas yang pernah kita saksikan melawan Saudi di November kemarin. Faktor non teknis seperti mental bermain ini juga nampaknya perlu ditingkatkan. Bagaimana kemudian Patrick Kluivert harus dalam tanda kutip menaikkan moral pemain kita, koneksi pemain kita antar pemain untuk betul-betul dapat mengalahkan Irak. Ya, yang pasti itu bagaimana benar-benar ini satu tim semua mereka paham. Ada tujuan besar yang ingin mereka capai bersama, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali sebagai bangsa Indonesia, dan juga tentunya ini juga akan jadi ya dengan karena lain kalau kita bicara secara individu, tentu lolos ke Piala Dunia juga akan menaikkan nilai jual mereka. Banyak pemain muda di sini, ada Mileno Yonatan yang baru meniti karir bersama Utrecht juga, terus ada juga Zilstra yang juga lumayan juga sekarang mulai menjadi rutin masuk DSP di Volendam. Ada juga bagaimana Oleh Romeni di situ. Jadi ini pemain-pemain ini bisa mengangkat derajatnya mereka sendiri jika mereka bisa membantu timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi ini bagaimana Patrick bisa menyatukan kohesi antar pemain, dan yang penting mereka harus sadar bahwa mereka punya 280 juta pendukung di tanah air yang nonton langsung dari layar kaca, dan itu mereka berdoa dan berharap bagaimana mereka bisa lolos ke Piala Dunia, dan itu yang harus disadari oleh seluruh pemain. Oke, Bung Indrianto, singkat saja, prediksi Anda untuk laga malam nanti seperti apa? Saya berharap secara permainan kita juga bisa menampilkan penampilan terbaik, komposisi juga saya berharap juga baik. Secara kualitas pemain juga sebenarnya kita tidak beda jauh dengan Irak, tapi yaitu kembali ke mentality dan recovery yang bagus, dan pertandingan malam ini akan seru. Prediksi saya 0-0. Prediksi Bung Indrianto 0-0, tentu kita harapkan kalau bisa juga menang ya Bung Indrianto agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Terima kasih Bung Iksan dan Bung Indrianto telah bergabung di Kompas Petang. Siap, terima kasih.